Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Nah, kali ini saya akan menganalisis tentang bidang garapan pertama Administrasi Pendidikan, yaitu Administrasi Kurikulum. Dan sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya, hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa? Bagaimana? Dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan, meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan itu, keinginan industri itu, masuk dalam perencanaan kurikulum. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu administrasi kurikulum itu sebenarnya apa. Ada landasan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman undang-undang, yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi, dan bahan pelajaran serta cara, strategi yang digunakan lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar. Atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kiranya yang digarisbawahi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara. Berarti intinya bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan peraturan. Jadi, lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa. Seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa, yang diatur. Apakah mulai dari isinya, mulai dari tujuannya, sampai ke strategi dan cara yang digunakan sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan. Dibawa ke setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau dari pengertiannya sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan kurikulum itu bisa dicapai. Kenapa? Segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Ingat, kalau kita berpergian ke suatu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan sesuai dengan target dan bisa dicapai. Kalau misalnya terjadi sesuatu di perjalanan yang jadi PR, ya yang sesuatu itu saja. Bukan tujuan yang jadi masalah, bukan kurikulum yang jadi problemnya, tapi bagian mana yang di proses perjalanan itu ada masalah. Maka di titik itu yang harus diselesaikan. Lebih jauh ketika kita lihat dari pengertian administrasi kurikulum itu ada dua katanya. Ada pengertian sempit dan ada arti pengertian luas. Arti sempit, pengertiannya adalah seperangkat mata-mata pelajaran. Seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, dan untuk kemudian dibagikan bersama sehingga si anak dan si peserta didik hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori. Tapi dalam proses experience akan jauh lebih kaya. Nah, itu pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Tapi kita tarik lagi, kalau administrasinya adalah pengaturan. Kalau administrasinya ada artinya tuh rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses, minimal 4, yang 4. Ada planning, ada organizing,
ada actuating, dan ada controlling. Proses perencanaan, proses mengorganisasikan, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Nah, apa saja komponennya? Komponen dari kurikulum itu adalah satu, jelas kurikulumnya. Yang kedua adalah tujuannya. Yang ketiga itu isi atau kontennya. Dan yang keempat adalah metode yang digunakan. Dan yang terakhir itu yang kelima, evaluasi. Bayangkan kalau 5 ini adalah 5 masalah. 5 komponen yang didesain, diatur, direncanakan sedemikian rupa, apalagi sampai di lembaga pendidikan, ini dilakukan terhadap yang 5. Harusnya masalah-masalah pendidikan, harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Tapi coba lihat sekarang, dari tahun berapa perubahan kurikulum atau kurikulum pertama kali sampai kurikulum sekarang K13 terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi masalahnya masih tetap sama. Nah, indikasinya adalah bagian sederhana, apakah di setiap komponen ini dibenahi. Apakah setiap komponen kurikulum ini sudah menjawab akumulasi dari industri tadi? Apakah setiap komponen ini didesain sedemikian rupa untuk menjawab atau melihat setiap penyakit di bagian-bagian itu, sehingga sampai di proses KBM. Harusnya sesuatu yang sudah bersih diterima oleh peserta didik. Ya, meskipun bicara tidak sederhana prakteknya, tapi ini menjadi PR terbesar kaitannya dalam kurikulum. Kalau dalam konteks membenahi kurikulum dan tatanan luas di tanah air memang sesuatu yang sulit, tapi minimal setiap lembaga itu memikirkan kurikulum yang dia punya. Setiap prodi di setiap jurusan itu dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa. Karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu anak ini, jurusan ini, nanti harusnya pasarannya, marketnya kemana. Maka seharusnya setiap isi, setiap kurikulum tujuannya kudu jelas. Lulusan ini nanti mau masuk ke market yang mana, sehingga market ini yang jadi standar dan dasar berpikir kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kurikulum. Sekarang kita coba lihat lebih jauh tentang administrasi kurikulum. Minimal yang namanya administrasi itu berasumsi dalam konteks yang sama, bahwa kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Minimal 4 tadi. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekarang kita coba lihat yang pertama itu planning, perencanaan. Perencanaan atas kurikulum dalam kaitan mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, sampai kepada metode yang digunakan. Nah, perencanaan itu menjabarkan garis istilahnya kalau dulu itu GPP. Itu menjadi pelajaran analisis mata pelajaran. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu? Direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan. Ketika kita menemukan dan itu diteliti terus, dalam buktinya itu artinya sekolah atau perguruan sudah memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan atau disebut dengan prota. Ada menyusun program semester, ada PSP, program satuan pelajaran, dan juga ada rencana pengajaran. Dan ini semua harusnya betul-betul sudah sesuai ekspektasi. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Proses mengorganisasikan. Harusnya kunci utamanya adalah sampai ke Draftsman Delaples. Ini dalam kaitannya dengan kalender akademik. Nah, menurut para ahli pemikiran pengambilan kebijakan, ya kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di kampus sampai ke rektor bersama dengan guru dan dosen. Kemudian itu disosialisasikan kepada guru dan dosen, kepada siswa dan mahasiswa, kepada orang tua, kepada masyarakat,
sehingga menjadi satu kesatuan pemikiran yang sama. Kalau semuanya sudah berasumsi yang sama, bekerja sama-sama, memikirkan itu secara bersama, kira-kira masih punya sesuatu masalah-masalah, karena segala sesuatu yang diolah bersama-sama dengan pikiran yang banyak, harusnya satu penyakit bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang bisa kita desain dan dikelompokkan sesuai dengan problemnya, sesuai dengan tempatnya, sehingga Dreamland the Lab itu bisa diwujudkan. Yang ketiga itu pelaksanaan, actuating-nya. Artinya ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi di dalam kelas, antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, dalam proses mengimplementasikan keseluruhan kurikulum tadi, kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap prodi, program studi dan jurusan kalau di kampus. Nah, bagaimana itu bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar, berbagai macam teori, sehingga muncullah berbagai macam pengalaman dan skill-skillful terkait dengan teori-teori tersebut. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dalam proses melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah tercapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah apa yang muncul dan timbul, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan, apa tindakan yang harus dilakukan kemudian hari. Nah, ini sering sekali diabaikan, bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi sering diabaikan. Melalui evaluasi itu kita tahu misalnya tujuan itu sampai level 5. Kita sudah berada di mana? 4, 3 atau 2. Kalau 2 berarti kita masih punya PR 3. 3 langkah lagi. Sehingga kita dalam proses berpikir ke depan sudah tahu untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya masih ada 3 PR yang harus dibenahi dan diperbaiki sehingga kurikulum berikutnya bisa dicapai. Bagian terakhir dari administrasi kurikulum, kalau begitu guru atau dosen punya peranan tidak? Muncul pertanyaan itu dalam pikiran kita. Ya jelas ada. Justru mereka punya peranan penting dan besar karena mereka yang akan melaksanakan. Mereka yang termasuk memikirkan. Karena data dan fakta empirik di lapangan yang ada di kelas, yang paling tahu itu adalah guru, adalah dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengelola segala keseluruhan kesalahan itu untuk dibicarakan dalam pengambilan kebijakan keputusan. Jadi perubahan kurikulum itu seperti siklus terus berjalan, dilakukan terus-menerus, setiap waktu, setiap saat, berdasarkan kalender akademik yang ada di sekolah ataupun di kampus. Mudah-mudahan semua orang yang terlibat mulai dari guru, termasuk peserta didik, kepala sekolah. Kalau di kampus berarti pengambilan kebijakannya mulai dari ketua jurusan, prodi, dekan, wakil rektor, dan rektor. Termasuk semua yang punya atensi dalam masyarakat, punya pemikiran yang sama. Untuk memajukan kurikulum, membenahi dan memperbaiki kurikulum sehingga anak tidak lagi menjadi korban, harus menunggu setelah lulusan. Tapi justru lulusan perguruan tinggi seharusnya, khususnya itu LPTK, itu justru menyumbangkan tenaga-tenaga kerja potensial atau SDM potensial yang dibutuhkan industri manapun. Cukup sekian penyampaian analisis dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.